Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Bertemu lagi dalam video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 11. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas bagian B di bab 6 ini mengenai kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang ini masuk kita ke bagian C, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada beberapa faktor yang mendorong rasa persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Yaitu yang pertama, Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai faktor pendorong persatuan dan kesatuan karena nilai yang terkandung di dalam Pancasila, dan Pancasila itu sendiri dijadikan sebagai ideologi atau pedoman seluruh warga Indonesia. Nah, kita lihat di sini penjelasannya. Pancasila dikatakan dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal, menyeluruh. Artinya, nilai-nilai Pancasila tidak diciptakan hanya untuk satu suku bangsa saja, ataupun satu agama saja, ataupun satu ras saja. Nilai-nilai Pancasila juga tidak hanya diperuntukkan bagi penganut agama tertentu saja. Akan tetapi, nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Makanya dikatakan kalau dalam pelajaran kelas 10 kita kemarin membahas mengenai alat pemersatu bangsa, Ada beberapa alat atau faktor yang mempersatukan bangsa, yang dapat mempersatukan orang yang satu dengan orang yang lainnya, suku yang satu dengan suku yang lainnya, agama yang satu dengan agama yang lainnya. Bisa kita contohkan seperti alat pemersatu bangsa, bendera merah putih, terus pakaian batik, terus upacara bendera, terus apalagi selain daripada itu mall atau tempat belanja, pasar, angkot, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang menjadi alat pemersatu bangsa. Dalam hal ini, poin yang pertama yaitu Pancasila, karena ini adalah ideologi daripada negara Indonesia, atau pedoman bagi negara Indonesia. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, supaya kita ini lebih memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antara yang satu dengan yang lainnya, dengan orang yang berbeda suku dengan kita, orang yang berbeda agama dengan kita. Nah, itu dia yang menjadi faktor pendorong, yaitu Pancasila. Selanjutnya, faktor pendorong yang kedua yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau diartikan dari bahasa Sanskerta, arti daripada Bhinneka Tunggal ini yaitu berbeda-beda tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan dapat dipersatukan, salah satunya dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan senantiasa terjaga jika nilai-nilai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika selalu dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Nah, jadi dapat dimaknai bahwasanya konsep Bhinneka Tunggal Ika ini sangat baik adanya jikalau kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita jangan melihat adanya perbedaan di antara kita. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, kita berbeda suku. Oke, kita berbeda agama. Oke, kita berbeda ras dan lain sebagainya. Namun, kita ini masih tetap satu, yaitu satu Indonesia. Yang perlu kamu pikirkan,
saya dan dia adalah sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Ya, yang perlu kita lihat perbedaan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Cukup itu saja. Yang lainnya, perbedaan yang ada itu dibuat oleh manusia itu sendiri. Ya. Nah, kenapa ada agama ini? Kenapa tidak satu agama saja? Nah, ini agama ini adalah dibuat oleh manusia. Ya. Nah, terus kenapa banyak ras? Ya. Kenapa banyak budaya, suku dan lain sebagainya? Itu dibuat oleh manusia itu sendiri. Manusia itu yang membeda-bedakan. Ya. Jadi untuk itu saya minta kepada siswa-siswi kami sekalian, jangan terlalu melihat perbedaan. Perbedaan itu bukan menjadi penghalang bagi kita, ya. Namun maknai perbedaan itu menjadi sebuah alat pemersatu, ya. Alangkah baiknya kita hidup berdampingan, ya, walaupun berbeda itu tadi, suku, agama, ras maupun antar golongan. Nah, itu dia faktor pendorong persatuan dan kesatuan yang kedua. Terus faktor pendorong yang ketiga, ya, yaitu yang juga dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa, yaitu Sumpah Pemuda. Ya. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia, yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Ya. Perlu saya jelaskan kembali, negara Indonesia itu dapat merdeka itu karena adanya konsep persatuan dan kesatuan. Ya. Artinya para pahlawan negara ini, ya, mengusir penjajah, mereka mempersatukan diri. Ya. Mereka sama-sama mengalami yang namanya satu perasaan, sama-sama dijajah. Sama-sama dijajah oleh negara Jepang dan Belanda. Nah, ini yang dilihat, persamaan ini. Tidak dilihat yang namanya, datang pahlawan yang satu, kamu kan berbeda suku dengan saya, kamu kan berbeda agama dengan saya. Kalau mereka melihat konsep perbedaan yang ada ini, saya rasa Indonesia sampai sekarang ini tidak akan merdeka. Tetapi karena adanya konsep persatuan dan kesatuan yang dilakukan oleh para pahlawan negara ini, kita dapat mempersatukan kekuatan untuk mengusir para penjajah. Ya. Jadi itu dasar daripada kita mendapatkan kemerdekaan. Ya. Bukan hanya kekuatan satu orang saja, namun kekuatan persatuan dan kesatuan itu. Pernahkah kamu berpikir bagaimana cara memindahkan batu besar dari ruangan kelasmu? Ada contohnya batu yang besar, kita katakan itu beratnya itu 3 ton. Ya. Lantas kalau saya suruh satu orang untuk mengangkatnya, apakah dia sanggup? Tentu tidak. Namun kalau saya suruh berapa jumlah yang ada di kelas itu semua yang mengangkat batu itu, tentunya mereka akan sanggup. Ya kan? Nah, di sini diperlukan yang namanya konsep persatuan dan kesatuan. Nah, itu dia. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda terkandung nilai utama, yaitu satu tanah air. Ya, kalau kamu mau mengucapkan Sumpah Pemuda, ya, pastinya ini nilai utama yang terkandung di dalamnya. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Ya. Nah, ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa telah menjadi penyemangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Ikrar ini juga telah memberikan manfaat-manfaat lainnya seperti mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di antara bangsa Indonesia, membina kerukunan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan menumbuhkan kesadaran bahwa
Ancaman terhadap satu pulau atau daerah berarti ancaman bagi seluruh tanah air Indonesia. Karena di luar daripada daerah yang terancam, mereka juga akan merasakan bahwasanya mereka juga sedang mendapatkan ancaman. Ya, sama seperti terjadinya aksi terorisme di Sulawesi dan OPM juga yang ada di Papua, ya kan? Tentunya ini menjadi ancaman bagi bagi wilayah Papua, dan tak tertinggalkan juga ini menjadi duka bagi negara Indonesia, ya, dengan adanya aksi pembunuhan yang dilakukan oleh OPM, ya kan? Karena kita merupakan bagian daripada Papua. Papua adalah bagian dari kita. Apa yang terjadi di Papua, tentunya kita juga akan ikut merasakannya, ya. Apa yang kita rasakan, tentunya Papua juga akan ikut merasakan, karena kita satu tanah air. Itu dia faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terus selanjutnya faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kenapa kita sulit untuk melakukan persatuan dan kesatuan atau mengamalkan konsep persatuan dan kesatuan ini? Ini beberapa faktor yang menghambat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, kebinekaan, keberagaman pada masyarakat Indonesia, ya. Perlu kamu ketahui bahwasanya Indonesia itu memiliki 300-an lebih suku bangsa, ya, dan terdiri dari 35-an lebih provinsi, dan terdiri dari ratusan kabupaten kota, ya. Nah, dari kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang begitu banyak, ya, tentunya kita dapat dikatakan sebagai negara yang multikulturalisme, banyak kebudayaan, ya. Nah, banyak keberagaman di antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Hal ini menjadi penghambat terjadinya persatuan dan kesatuan, karena masih ada pemikiran orang yang bisa dikatakan yang masih kolot atau primitif, ya. Dia hanya menjalankan atau mengagungkan dirinya sendiri, ya. Dia menganggap bahwasanya dia adalah orang yang hebat. Dia menganggap bahwasanya sukunya adalah yang paling hebat, agamanya yang paling hebat, rasnya yang paling hebat, ya, atau bisa dikatakan sifat egois yang dimiliki oleh orang itu dapat dikatakan menghambat persatuan dan kesatuan, karena dia akan sulit untuk berbaur dengan orang yang di luar daripada sukunya. Nah, kita lihat penjelasan di sini. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan, yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Dan sampai sekarang ini masih banyak kita dengar terjadi di Indonesia yang namanya konflik antar daerah, konflik antar suku, ya. Nah, masih sering terjadi. Nah, ini akibat daripada keberagaman. Ya, makanya ada istilah katanya semakin banyak jumlah siswa, tentunya semakin sulit untuk diatur. Nah, namun semakin sedikit jumlah siswa di dalam ruangan, tentunya akan semakin mudah untuk menerima materi pembelajaran dan dapat lebih mudah memahami pembelajaran. Kira-kira seperti itu dia. Nah, apalagi Indonesia memiliki keberagaman yang begitu banyak, ya, yang berbeda dengan negara-negara lainnya. Nah, ini menjadi penghambat. Terus yang kedua, B, ya, faktor penghambat yang kedua yaitu letak geografis daripada negara Indonesia. Nah, tentunya negara Indonesia disebut sebagai negara maritim atau negara archipelago atau negara kepulauan, yang dimana kita memiliki ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan setiap pulau ya pastinya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila
ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Karena letak geografis kita terdiri dari beberapa pulau, Pulau Sumatera ke Pulau Kalimantan. Mungkin di antara siswa kami semua ya, mungkin belum pernah keluar daripada Pulau Sumatera ini, masih tetap mungkin di Siordang sejauh ini, ya kan? Nah, belum pernah bepergian kemana-mana. Nah, kenapa belum pernah ke Pulau Kalimantan, ke Pulau Jawa? Ya karena mungkin karena jauh, karena sudah berbeda pulau. Sedangkan yang masih di satu pulau saja pun kita belum dapat bepergian ke kota-kota yang berada di dalam satu pulau. Contohnya di Pulau Sumatera. Ya, ada kota, ada terdiri dari beberapa provinsi, ya, ada terdiri dari beberapa kota, ya. Contohnya Padang, Palembang, Bengkulu itu masih satu pulau, yaitu Pulau Sumatera. Namun saya rasa di antara siswa kami semua belum pernah bepergian ke wilayah-wilayah yang saya sebutkan itu tadi. Nah, ini akibat daripada letak geografis daripada bangsa Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terus faktor penghambat yang ketiga yaitu munculnya gejala etnosentrisme. Apa ini etnosentrisme? Ya. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Ya. Dapat dikatakan etnosentrisme adalah orang yang memiliki sifat, ya, sifat yang fanatik, ya, atau fanatisme. Ya. Dia menganggap bahwasanya suku yang dia miliki, agama yang dia miliki lebih hebat dibandingkan daripada suku dan agama yang lainnya. Ya. Tentunya orang yang dapat dikatakan yang lebih mengagung-agungkan dirinya, mengagung-agungkan sukunya, tentunya ini akan sulit berkembang. Ini menjadi faktor penghambat. Karena apa? Karena dia akan menganggap orang yang satu suku dengan dia, orang yang satu agama dengan dia menganggap bahwasanya hanya inilah teman, hanya inilah orang yang diakui. Ya, namun di luar daripada suku ini, dianggap tidak ada, dianggap sama dengan, ya kan? Makanya ada istilah di daerah kita, salah satu suku dikatakan nang jolmai katanya. Kalau di bahasa Indonesia kan tidak manusia itu, tidak orang itu. Kenapa ada istilah yang seperti itu? Karena orang yang pertama kali mengatakan itu, dia itu memiliki sifat yang etnosentrisme. Dia tidak dapat menerima suku lain yang datang ke daerahnya, yang ada di daerahnya. Dan dia terlalu fanatisme. Dia hanya membenarkan bahwasanya suku yang satu suku dengan dia adalah itulah yang menjadi manusia. Kan tentunya ini terlalu berlebihan. Ini menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Terus yang D, melemahnya nilai budaya bangsa. Ya, apalagi sekarang ini iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin berkembang, semakin pesat perkembangannya. Ya, tentunya ini juga dapat melemahkan nilai-nilai budaya daripada bangsa Indonesia. Ya. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata. Ya. Kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak, majalah atau tabloid, atau media elektronik, televisi, radio, film, internet, telepon seluler yang mempunyai fitur atau fasilitas lengkap. Ya, artinya sekarang ini kebudayaan daripada bangsa Indonesia itu sudah tergerus oleh zaman. Ya, sudah tergerus dengan perkembangan teknologi. Ya, nah, bangsa Indonesia dikenal memiliki sikap, memiliki karakteristik, ya, bangsa yang bergotong royong, bangsa yang sopan santun. Namun, ya, dalam waktu dekat ini daripada nilai yang terkandung itu tadi, kegotong royongan, ya, dan kesopanan itu sudah dapat diragukan sekarang ini. Karena saya sudah melihat beberapa orang, ya, yang tidak memiliki sopan santun dan tidak mau diajak bergotong royong. Ini menandakan bahwasanya
nilai budaya bangsa yang ada sekarang ini sudah tergerus oleh perkembangan zaman. Ya. Ini akibat daripada masuknya budaya asing. Banyaknya siswa kami yang mengikuti K-pop ya, atau pop Korea dan melihat gayanya dan menirunya. Ya. Melihat para turis yang datang ke Indonesia dan melihat gaya hidupnya, bahkan ada di antara siswa kami juga mengikutinya. Padahal tidak sesuai dengan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Terus yang terakhir, pembangunan yang tidak merata. Ini menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pembangunan yang tidak merata ini tidak berasal daripada masyarakat, namun berasal daripada pemerintah. Ya. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, tentunya saya ingin menjelaskan kepada kalian OPM, Organisasi Papua Merdeka. Kenapa ada organisasi Papua Merdeka ini? Kenapa mereka melakukan pemberontakan? Ya. Nah, saya melihat beberapa sumber kenapa berdirinya OPM ini, apa latar belakang mereka ingin merdeka. Ya. Nah, ini semua akibat daripada pembangunan yang selama ini yang tidak merata di wilayah Provinsi Papua. Ya. Nah, kita bisa melihat, ya, kalau kamu searching di internet bagaimana wilayah Papua itu masih sangat jauh tertinggal. Ya, kamu sudah merasakan listrik di daerahmu di 20 tahun yang lalu. Mereka baru merasakan listrik di tahun ini. Ya, kamu sudah merasakan jalan aspal ya, 30 tahun yang lalu. Mereka baru merasakan jalan aspal di tahun ini. Ya. Harga BBM di daerahmu ya 7.500 per liter. Ya. Di mereka dulunya itu harga BBM itu 1 liter bisa mencapai 100.000. Ya. Inilah perbedaan daripada wilayah Papua dengan wilayah Indonesia yang lainnya. Artinya pembangunan itu tidak merata. Ya, jalan tol sudah ada di wilayah Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa pada 10 tahun yang terakhir ini. Sementara Papua masih sedang proses pembangunan jalan tol. Artinya terjadi keterlambatan pembangunan itu. Atau pembangunan itu tidak merata selama ini. Sehingga terjadi pemberontakan. Sehingga ini menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagaimana orang Papua ingin mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, sementara mereka mendapatkan seakan-akan seperti dianaktirikan di negara sendiri. Nah, itu dia faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada soal. Yang pertama, coba kamu jelaskan mengapa kita harus mengamalkan konsep persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kira-kira apa tujuan daripada konsep persatuan dan kesatuan ini kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, tuliskan minimal 3 contoh persatuan dan kesatuan di keluarga, masyarakat, dan sekolah. Contohnya sebutkan 3 di keluarga, 3 di masyarakat, dan 3 di sekolah. Apa contoh persatuan dan kesatuan? Contohnya kalau di keluarga, ya contohnya pembagian tugas, bahwasanya si kakaan memasak, si adean mencuci piring, dan anak terakhir contohnya menyapu rumah. Nah, di sini telah terjadi pembagian tugas. Ini akibat daripada konsep persatuan dan kesatuan. Itu dia contohnya. Oke, sampai di sini materi pembelajaran kita. Salam sehat buat kita, salam sejahtera, sampai bertemu lagi pada video pembelajaran yang akan datang.